Bayangkan jika Rizky Ridho dan Justin Hubner tak main di laga kemarin. Menurut kami belum tentu Timas bisa clean sheet. Di mana keberadaan keduanya yang ditopang oleh Jai Itzes, membuat lini bertahan Garuda begitu kokoh. Dengan Bahrain hanya bisa melepaskan satu tembakan saja ke gawang. Yap, Indonesia berhasil meraih kemenangan bersejarah yang membuka peluang menuju Piala Dunia 2026 malam tadi. Bertanding melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda yang ada dalam tekanan mental tinggi, berhasil menang tipis 1-0 dalam laga krusial kontra Bahrain. Ula Romeni jelas menjadi pahlawan dengan gol tunggalnya pada menit ke-23, yang disambut standing ovation oleh lebih dari 70.000 penonton saat ia ditarik keluar. Namun di balik sorotan pada Ula, ada cerita menarik lainnya yang mencuri perhatian. Perjuangan gila para pemain Garuda di lini belakang yang patut mendapat aplause lebih keras. Selain tampil apik di lini tengah dan lini depan, dengan serangan-serangan yang efektif dan menusuk jantung pertahanan Bahrain. Satu hal yang enggak boleh dilupakan adalah adanya pertahanan yang bagus di lini belakang tim Garuda. Seolah jadi antitesis dari pertandingan sebelumnya, di mana pertahanan kita porak-poranda dihancurkan Australia. Di laga kontra Bahrain, pertahanan kita berubah jadi tembok baja, yang membuat para penyerang Bahrain tertegun. Mereka mungkin berpikir apa yang sebenarnya menghalangi mereka saat menyerang. Ketika untuk melepaskan tembakan ke gawang saja sangat sulit. Ya, kalian enggak salah, malam tadi Bahrain benar-benar kesulitan melepaskan tembakan ke gawang timnas yang mengancam. Meski mereka lebih menguasai bola, pasukan dari Dragan Talajik itu tercatat hanya punya satu tembakan ke arah gawang. Dengan hanya ada satu big chance credit yang diciptakan selama 90 menit. Maksudnya, lini belakang timnas benar-benar mampu meredam tekanan dari timnas Bahrain. Saat para penyerang Bahrain sulit mendapatkan bola di kotak penalti. Tanya saja pada Mahdi Abdul Jabbar, striker Bahrain di laga tadi yang hanya punya 12 sentuhan dengan bola selama 87 menit di lapangan. Jelas dia terisolasi dan hal itu tak terlepas dari luar biasanya permainan para pemain bertahan tim Garuda. Malam tadi, Jai Itzes bermain bersama Justin Hubner dan Ridho dalam formasi 3 back. Dan ketiganya benar-benar mampu menutup semua area di lini belakang. Di mana saat ada pos yang kosong atau ditinggalkan, pemain lain bisa saling menutup, dan itu tak terlepas dari pemahaman dan chemistry yang sudah terbangun dengan baik. Maksudnya ketiga back timnas ini udah kompak banget. Tahu bahwa laga ini adalah laga hidup dan mati yang akan jadi penentu. Apakah Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya atau tidak? Para pemain pun main dengan gila-gilaan di laga itu, mereka mengorbankan segalanya di lapangan. Termasuk saat harus terjatuh, terkapar, ditandu dan mendapatkan perawatan. Mereka akan kembali untuk bangkit tanpa ingin menyerah sedikit pun. Sekarang lihatlah sosok Verdong yang luar biasa. Di laga kemarin Verdong ini lari bak citah yang siap mengejar siapapun. Momen ini menurut kami epik banget, saat Verdong mengalahkan salah satu pelari tercepat Bahrain. Tak berhenti di situ, Verdong juga terus menabrakkan dirinya ke pemain Bahrain, saat berduel untuk menghentikan mereka. Di mana pada menit 88, Verdong nampak sudah mengalami kram yang luar biasa. Selain Verdong yang harus mengorbankan tubuh dan kakinya, Ridho juga melakukan hal serupa. Bahkan di menit-menit akhir Ridho ini nampak main dengan kondisi kaki masih terpincang. Konteksnya ia sempat mendapatkan perawatan, namun karena tim masih membutuhkan dia, ia pun cepat-cepat masuk meski dari langkah kakinya ia masih merasa sakit yang hebat. Ya, apa yang ditunjukkan Verdong dan Justin ini adalah bagian saat pemain lain juga mati-matian menghentikan lawan. Seperti Hubner, Jai Itzes dan lainnya. Sulit untuk membantah jika Riz Ridho punya kualitas kelas Eropa. Pemain Persija Jakarta ini nampak tak hanya bisa mengimbangi deretan pemain kita yang sudah main di Eropa, tapi juga tampil menonjol. Sempat menjadi cadangan di laga sebelumnya melawan Australia, Ridho menunjukkan bahwa ia punya kualitas untuk kembali menjadi pilihan utama timnas Indonesia.
Berduet dengan Jay Itzes dan Justin Hubner di lini belakang, Rido tampil solid dengan kepala dingin dan posisi yang selalu tepat. Rido mampu mengisi setiap ruang kosong di pertahanan, memutus serangan lawan, dan memastikan Martin Paes tak kebobolan. Saat melakukan build-up Rido juga bagus, tapi sekali lagi yang paling kelihatan kentara sebagai kelebihannya adalah ia mampu bermain dengan chemistry yang bagus dengan bek manapun. Maksudnya bek manapun akan nyaman bersama Rido, karena pemain ini selalu bisa menutup celah-celah kosong di lini pertahanan. Setelah gak bisa main di laga kontra Australia karena akumulasi kartu merah, Justin hadir di laga kontra Bahrain dengan yang kali ini sedikit berbeda. Ada yang melihat ia dapat kartu, tidak kan? Ya, Hubner semakin dewasa, berbeda dengan laga-laga sebelumnya, di mana ia kerap bermain agresif hingga berujung kartu kuning, bahkan kartu merah. Malam tadi ia tampil terkendali tanpa celah, tapi jangan salah, absennya kartu bukan berarti permainannya lembek. Sebaliknya, bek Wolverhampton Wanderers ini bertarung habis-habisan melawan penyerang Bahrain. Ia melakukan tackle-tackle krusial yang membuat para pemain Bahrain frustasi. Kedewasaannya terlihat dari cara ia membaca permainan, dan tak mudah terprovokasi. Sederhananya Justin makin tenang di bawah tekanan, dan menurut kami Hubner malam tadi adalah versi terbaiknya. Tangguh, cerdas, dan tanpa kompromi. Sekarang lihat deh beberapa komentar soal Justin Hubner. Tidak ada pemain di timnas senekat dan sepreman Justin Hubner. Emang Hubner tuh bikin pemain lainnya percaya diri. Tumben Justin gak dapat kartu dalam satu match. Sangat sejarah guys, preman kita tanpa kartu. Pada akhirnya kemenangan 1-0 atas Bahrain ini memang dikunci oleh gol Ula Romeni. Tapi perjuangan Verdong Rido dan Hubner di lini belakang tak boleh dilupakan. Banyak yang tak sadar bahwa Verdong dan Rido bermain dengan kaki terpincang. Sementara Hubner menunjukkan kedewasaan yang luar biasa tanpa kartu. Ketiganya bersama Jay Itzes yang memimpin lini belakang sukses buat Bahrain tak bisa menembus kotak penalti timnas. Sekali lagi satu tembakan on target adalah bukti jika lini belakang timnas bisa sebagus ini. Hal yang nggak kita lihat di Sydney kemarin kan. Pada akhirnya malam di GBK tadi, kita telah melihat pertunjukan spektakuler dinding baja pertahanan timnas. Malam yang juga jadi bukti bahwa timnas Indonesia bukan hanya soal satu pahlawan, tetapi kolektivitas dan semangat juang yang membawa Garuda terbang lebih tinggi menuju mimpi Piala Dunia. Ya, dengan kemenangan kontra Bahrain, mimpi ke Piala Dunia memang terbuka lebar. Dan semoga saja Indonesia bisa melanjutkan kemenangan di laga kontra Cina, untuk paling tidak memastikan langkah timnas ke babak selanjutnya.